Shalom adik-adik yang ada di rumah, apa kabarnya? Pastinya dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Oke, sudah tidak terasa ya, sudah 1 tahun lebih kita tidak berjumpa dalam ibadah anak sekolah minggu. Bagaimana ya sudah kabar-kabar adik-adikku yang cantik-cantik ini, yang ganteng-ganteng ini? Tentunya masih sehat ya, masih bisa bersyukur, punya kesehatan yang diberikan Tuhan. Apa lagi ya Kak? Itu Kak Nes, karena kami juga rindu sama adik-adik, maka kakak-kakakku di sini mengadakan kebaktian secara virtual. Jadi harapan kakak-kakak, adik-adik itu menonton dan mengikuti acara ibadah ini ya Dek. Nah, sudah 1 tahun lebih kita tidak berjumpa dalam ibadah anak sekolah minggu. Sekarang adalah waktu yang diberikan Tuhan untuk kita berkumpul meski dalam ibadah virtual saja. Terkadang kakak-kakaknya juga sedih lihat kalian ikut dalam ibadah orang tua. Makanya untuk itu kami hadir untuk membuat ibadah kita meski dalam ibadah virtual. Kita akan memulai ibadah minggu kita, tapi sebelumnya kalian persiapkan dulu Alkitab serta buku ND kalian ya Dek. Dan sebagai pujian kita yang pertama, kita buka buku ND sekolah minggu kita dari nomor 15 di sekolah minggu HKBP. Adik-adik semua yang ada di rumah, kita akan berdoa. Lipat tangannya adikku, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur Bapa kami persembahkan kepadamu, di mana berkat dan kasih-Mu masih kami rasakan hingga pada pagi hari ini, di mana Tuhan memperbolehkan kami Tuhan untuk beribadah, serta memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini Tuhan kami bersekutu memuji dan memuliakan nama-Mu, kiranya apa yang kami lakukan ini berkenan di hadapan-Mu dan dapat menyenangkan hati-Mu. Dan Tuhan kami memohon kepadamu, biarlah Tuhan kesehatan, kekuatan menjadi milik kami semua, agar kami bisa dapat melakukan aktivitas kami dengan baik, terlebih kami bisa memuji dan mempermuliakan nama-Mu di dalam kehidupan kami. Ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu dan layak disebut anak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya, mari kita buka buku ND kita dari buku lagu nomor 26. Mari kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2.
adik-adik semua yang ada di rumah, hari ini kita akan mendengarkan pengumuman kita. Yang pertama itu, untuk kebaktian kita hari Jumat, tanggal 2 April, itu adalah hari Jumat Agung. Kita akan mengadakan kebaktian secara virtual seperti ini. Dan untuk kebaktian kita di hari Minggu, kebaktian Paskah, kita akan kembali juga mengadakan kebaktian secara virtual. Dan pengumuman yang kedua, kami kakak-kakak sekolah minggumu mengundang kamu untuk beribadah di hari Minggu tanggal 4 April, itu ibadah buah-buah hijau. Datang jam 5 pagi ya di gereja HKBP Agape Resort Medan Amplas. Dan kami juga berharap supaya adik-adik semua datang dengan pakaian rapi dan juga pakai masker ya adik-adik. Oke, jangan lupa ya adik-adik. Terima kasih. Salam. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, kali ini kita akan kembali bersatu dalam doa. Kita akan berdoa syafaat kita. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa Sorgawi yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur kami ucapkan kepadamu ya Aba atas segala kebaikan hati yang telah Tuhan berikan kepada kami sepanjang 1 minggu ini. Dan pada pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu di mana kami boleh beribadah secara virtual. Biarlah kiranya Tuhan memberkati ibadah kami ini dan bahkan Tuhan boleh memberkati adik-adik sekolah minggu di rumahnya masing-masing untuk boleh dalam keadaan sehat dan beribadah secara virtual. Dan kami juga tidak lupa mendoakan buat kakak-kakak sekolah minggu dan juga para halado, amang pendeta, pimpinan gereja kami agar tetap dalam keadaan sehat. Dan kami juga mendoakan buat orang tua kami agar boleh dalam keadaan sehat juga Bapa. Dan biarlah kiranya Tuhan memberkati bangsa dan negara kami agar boleh tetap menjadi bangsa yang aman, tentram, dan bahkan terhindar dari segala mara bahaya. Dan kami berharap Tuhan agar kiranya COVID-19 ini boleh cepat berlalu agar kami boleh berkebaktian seperti biasa. Inilah doa permohonan kami yang kami alaskan di dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita dan kita angkat lagu pujian kita dari buku MB nomor 29.
Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Marilah kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang mengawali hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, firman Tuhan untuk kita minggu ini tertulis di dalam Injil Matius pasal 27 ayat 27 hingga 31. Beginilah firman Tuhan. Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik yang dikasih Tuhan, lama tidak berjumpa di dalam ibadah sekolah minggu, maka mulai minggu ini gereja kita berusaha untuk memberikan pelayanan ibadah sekolah minggu yang walaupun melalui virtual atau online, namun tidak mengurangi sukacita kita untuk dapat bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan. Amin. Amin. Adik-adik sekolah minggu, baiklah, setelah membaca renungan hari ini, renungan firman Tuhan, dari banyak penderitaan Yesus, maka kita bisa melihat atau kita bisa mendengar setelah membaca tadi, bahwa Yesus diolok-olok, Yesus diludah, Yesus dipukul, dan bahkan para serdadu itu pura-pura menyembah Yesus. Dan yang paling mengerikan, mereka memasangkan mahkota duri di kepalanya. Adik-adik yang dikasih Tuhan, mahkota duri yang begitu tajam itu harus menusuk kepalanya, dan dia sangat menderita. Adik-adik yang dikasih Tuhan, namun dari penderitaan Yesus itu, ada sukacita atas pengorbanan Yesus itu. Kita mau diberi penjelasan tentang itu. Ada 3 hal yang menjadi sukacita kita atas pengorbanan Yesus itu. Bahwa yang pertama, mengajari kita, Yesus mencontohkan teladan atas kepatuhannya kepada Bapa yang mengutus dia. Yang pertama, keteladanan Yesus menjadi contoh kepada kita. Bagaimana dia tidak mau melawan oleh Bapa yang telah mengutus dia. Kalau kita ditanya tentang kepatuhan, bagaimanakah kepatuhanmu kepada orang tuamu? Bagaimanakah kepatuhanmu kepada orang yang kamu kasihi atau yang mengasihimu? Dia tidak melawan. Dia mau diperintah. Dan dia mendengarkan perintah Bapaknya. Itu menjadi satu hal yang perlu kita renungkan. Menjadi teladan bagi kita. Yang kedua, atas pengorbanan Yesus itu, kita diberikan pengetahuan tentang bagaimana Yesus adalah penggenapan dari kitab Yesaya. Kalau kita membaca kitab Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai 7, saya akan bacakan. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar?
Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Demikianlah adik-adik yang kedua, bahwa penderitaan Yesus itu menyatakan penggenapan akan janji Allah, bahwa dia telah dituliskan untuk menyelamatkan kita. Dan yang ketiga, bahwa sukacita atas pengorbanan Yesus itu, atas penderitaan Yesus itu, menyatakan kebesaran dan kemuliaannya. Menyatakan kebesaran dan kemuliaannya itu dapat kita buktikan bahwa kita telah mengetahui Yesus yang menderita, Yesus yang mati itu, ternyata dia bangkit kembali, dan ternyata dia berkuasa atas maut, dan dia berkuasa atas dunia ini. Maka dia yang menyelamatkan kita, menunjukkan kemuliaannya, menunjukkan kebesarannya untuk kita. Maka kita bersukacita memuji Tuhan. Maka kita senantiasa bersyukur bahwa kita adalah bangsa yang dikasihinya, bahwa kita adalah anak-anak yang dikasihinya, karena kitalah dia menderita, karena kitalah dia mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita. Kiranya Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami, menyertai kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu dapat kami lakukan, terkhusus buat anak-anak-Mu sekolah minggu. Mereka dapat mendengarkan firman, mereka dapat beribadah, yang walaupun kami melakukannya melalui ibadah online atau ibadah virtual. Terima kasih Tuhan, Engkau senantiasa memberikan yang terbaik bagi kami, maka kami dapat bersukacita. Dalam nama Yesus Kristus kami sungguh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, udah dengarkan khotbah dari Abang Pendeta? Semoga khotbah yang kita dengarkan bisa kita aplikasikan ya dalam kehidupan kita. Dan kita akan mengakhiri kebaktian kita. Kita angkat lagu pujian kita dari buku ND nomor 163, Marono Polo Tondiki. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Marilah kita bersama-sama memanjatkan doa Bapa kami.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.